Baik, kita akan melanjutkan tentang kinematika. Di sini ada soalnya. Bisa kita lihat sebuah bola A terletak pada ketinggian 60 meter, kemudian vertikal di atas bola B. Pada saat yang bersamaan A dilepas dari atas dan B dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 20 meter per second. Nah, ini tentukanlah waktu T, kemudian posisi saat bertemu. Silahkan kalian coba latihan ini soal dulu dengan menghentikan videonya. Kemudian setelah dicoba kalian bisa melihat pembahasannya. Oke, untuk pembahasannya ini bisa kita lihat berarti total jaraknya tadi kita dapatkan. Ini merupakan penjumlahan dari jarak pertama, tinggi yang pertama yang ditempuh oleh bola A, kemudian tinggi yang ditempuh oleh bola B. Bola A jatuh ke bawah, berarti dia didorong oleh gaya gravitasi, makanya jadinya plus. Bola ke atas, yang B itu dilemparkan ke atas melawan gravitasi, berarti akan mengalami perlambatan, ini minus. Sehingga plus minus ini bisa dihapus. Coret, coret. Oke, ini bisa dilihat ya dari gambar. Seperti ini ketika VOA ini tidak ada kecepatan awal, dia dijatuhkan begitu saja. Tapi kalau untuk bola B, dia dilempar dengan 20 meter per second, di mana gravitasinya di sini kita pakai misalkan 10 saja agar lebih mudah, 10 meter per second kuadrat. Sehingga dari rumus ini kita bisa dapatkan total H sama dengan VOA T ditambah VOB T. Nah, ini T yang mana? Nah, ini T pada saat mereka bertemu. T pertemuannya itu berarti sama dengan H dibagi VOA ditambah VOB. Sama dengan H-nya berapa? 60 ya? 60 meter dibagi kecepatan awal A tidak ada, 0 ditambah 20. 60 bagi 20 maka T-nya adalah pada saat kalau bertemu itu kan berarti waktunya sama ya. Berarti pada saat 3 detik. Kita dapat waktu bertemunya pada waktu 3 detik. Kemudian kita akan melanjutkan untuk menentukan kecepatan dari masing-masing bola. Kita lihat kecepatan A. Kecepatan A FOA ditambah gravitasi kali T. Kemudian ini karena tidak ada kecepatan awal, berarti ini 0 meter per second ditambah 10 meter per second kali 3 detik. Berarti kecepatannya sama dengan 30 meter per second. Kemudian untuk VOB awal, ini VB bukan VOB ya. Ini VB bukan VOB tapi VB sama dengan dikurang gravitasi kali T. VB-nya itu sama dengan 20, kemudian dikurang 10 dikali T. T-nya itu sama dengan 3. Sama dengan berarti 20 kurang 30 minus 10 meter per second. Nah, ini tanda minus pada FB artinya
menunjukkan pada saat bertemu antara bola A dan bola B dalam keadaan berbalik arah. Dia sudah dalam keadaan turun ketika A turun ke bawah. Ketika A turun ke bawah, nah yang B-nya ini juga udah mulai turun ke bawah. Kemudian mereka bertemu tadi pada detik ke-3. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari jaraknya, kita ambil aja dari posisinya, mau lihat dari posisi A atau posisi B. Kalau dilihat dari posisi B berarti ketinggian B sama dengan FOB kali T minus setengah GT kuadrat ya. Sehingga kita masukkan saja VOB 20 meter per second dikali waktunya berapa? 3 detik dikurangi setengah kali 10 kali 3 kuadrat. Kita akan dapatkan jaraknya adalah sebesar berapa? 15 meter. Jadi mereka bertemu pada saat jaraknya 15 meter dari arah B. Sini ketemu 15 meter. Ketika A dalam keadaan turun, B juga dalam keadaan sama-sama turun. Itu kasusnya ya, harus kita perhatikan. Oke. Ya, untuk soal selanjutnya, kita lihat ini ya. Ini ada seorang pengendara motor hendak melompat ke sebuah kapal yang sedang diam. Dia diam ya, kapalnya diam. Seperti pada gambar, jika gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan minimum yang diperlukan sehingga si motor ini dia pas jatuh atau mendarat di kapal. Jaraknya antara kapal dengan dermaga ini 4 meter. Kemudian tinggi antara dari ujung paling tinggi dermaga dengan bidang landasan dari kapal kapal perahu adalah 80 cm. Ini gimana? Coba amati soal pelan-pelan, informasinya hanya sedikit. Kalian bisa mengamati seperti ini. Nah, di sini kita bisa coba bahwa persamaan lintasannya ini kan kalau dilihat ini yang seperti ini. Ini kan ketika dia meloncat ke sana itu maka dia kecepatannya dalam arah X ya. Kita tahu kalau yang ke atas itu kan dia ke arah Y. Oke. Kemudian ini 0,80 cm itu kita rubah dulu menjadi meter. Berarti sama dengan 0,8 meter. 0,8 meter. Oke, kemudian kita dapatkan komponen VOY itu 0. Kan tidak ada kecepatan arah Y ya. Kemudian kita dapatkan hanya ya sudah langsung pakai setengah GT kuadrat. Atau didapatkan waktu dia mendarat itu sama dengan T akar 2H per G. Sudah dapat ya, sehingga kita dapat waktu dia mendarat sama dengan T akar 2 kali 0,8 dibagi 10. Ya, ini kan berarti sama dengan akar 1,6. 1,6 dibagi 10. Berarti sama dengan akar 0,16. 0,16 itu sama dengan berapa? 16 dibagi 100 atau sama dengan 4/10.
T sama dengan 0,4 second. Jadi cepat ya. Jadi waktu mendarat itu diperlukan adalah 0,4 detik dari ketinggian. Nah, sehingga kecepatan X yang diperlukan Vx sama dengan panjang lintasan X dibagi waktunya dia harus bisa melompat. X dibagi T atau jarak dibagi waktu. Berarti 4 meter dibagi 0,4. T sama dengan berapa tuh? 40 ya, 40 dibagi 4 per 10 kan, 40 bagi 4 sama dengan 10 meter per detik nih kecepatan minimum yang diperlukan motor sehingga dia bisa loncat ke kapal. Oke, untuk soal selanjutnya adalah perhatikan gambar berikut. Pada saat waktunya T sama dengan 0, benda A dijatuhkan aja dari jarak 30 meter di atas titik B di sini. Kemudian sebuah proyektil artinya peluru atau apa batu ditembakkan dari titik 0 dengan kelajuan 25 meter per second. Ya, seperti ini 25 meter per second. Bisa kita lihat. Nah nanti di sini kita belum tahu nih sudutnya berapa. Sedangkan diketahui jaraknya adalah OB ini 40, kemudian yang ininya 30. Nah, itu bisa diingat ya. 4, 3 berarti sisi miringnya adalah 5. Nah, oke, silahkan kalian coba kerjakan. Buktikanlah bahwa keduanya bertemu pada titik C. Menarik nih soal ini nih. Jadi dia melayang, kemudian mereka akan ketemu A dan proyektil ini pada titik C. Di mana tingginya itu jaraknya adalah 10 meter. Betul nggak? Oke, kita buktikan. Silahkan kalian berhentikan video ini, kemudian kalian lanjutkan. Oke, baik. Untuk pembahasannya, kita lihat pertama ini adalah kecepatan VO proyektilnya itu sama dengan 25 meter per second. Jarak AB-nya, jarak dari garis AB sama dengan 30 meter. Kemudian yang OB-nya sama dengan 40 meter. Nah, kita bisa dapatkan sudutnya. Sudutnya sisi ini apa? AB ini sisi yang lurus ya. OB-nya sisi yang mendatarnya. Kalau perbandingannya berarti sama dengan misalkan 30 per 40 ini apa? Desa, depan samping berarti paketan. Tan theta sama dengan 30 per 4 atau 3 per 4. Atau bisa kita dapatkan kalau ditanya sudutnya berarti sudutnya berapa? 37 derajat. Ya. Nah, kemudian benda M, tadi kita mendapatkan benda M ini jatuh bebas dengan tidak ada kecepatan awal, maka waktu tempuhnya jatuh bebas itu T-nya sama dengan akar di mana jarak 2HA pada titik C per G. Berarti sama dengan akar 2 kan jarak dari C 10 cm ya, 10 ya, 10 meter ya, berarti 30 kurang 10 meter, berarti ini sama dengan 2 kali 20 dibagi gravitasinya 10. Maka waktu yang ditempuh dari titik A ke titik C itu sama dengan 2 kali 20, 4, 2 kali 20, 40 bagi 10 sama dengan berapa? 4 detik. Iya.
Ya, kemudian untuk proyektilnya, jarak yang ditempuhnya sama dengan jarak yang ditempuh proyektilnya adalah X sama dengan 40 meter. Maka proyektil akan mencapai sejarak 40 sama dengan XC pada titik C sama dengan VO cos alpha, jadi waktu ke arah C. Sehingga XC-nya berapa? 40 meter, VO-nya 25, tambah cos 37 derajat dikali TC. Sehingga TC-nya sama dengan 40 dibagi 25 kali 4/5. Pindah ke atas berarti 40 kali 5 dibagi 25 kali 4. 40 kali 5 200, 25 kali 4 100. Berarti dalam waktu 2 second. Jadi proyektil dari titik O ke titik B, atau dalam hal ini dia mencapai titik C, itu jaraknya 2 detik. Nah, kita cek apakah pada pada 2 detik tersebut, kita cek nih ya. Kan jadi dari titik ini, titik O ke titik ini kan 2 detik. Tapi apakah di bagian sini atau di titik C? Kita lihat di titik C itu ketinggiannya harus 10 meter. Kita lihat. Kita lihat ini pada jarak Y-nya, Y sama dengan VO, karena alam arah Y berarti pakai sinus alfa kali T waktu yang ditempuhnya, kemudian kurang setengah GT kuadrat. V0-nya 25, sinus 37, dikali waktunya berapa? 2 detik ya, tadi benar nggak 2 detik? Setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Ini jika dihitung sinus 37 itu sama dengan 3/5 kali 2 dikurang setengah kali 10 kali 4. Ini sama dengan dicoret-coret 5 kali 3, 15 kali 2, 30 dikurang 40 bagi 2, 20. Itu sama dengan 30 kurang 10 meter. Nah, benar. Berarti proyektil mencapai titik B dengan ketinggian 10 meter di atas titik B, atau lebih tepatnya pada posisi C. Kemudian apakah bertemu titik B dan titik A? Kita lihat tadi sebelumnya pada titik ini ketika dia nempuh ini 2 second. Ini ya, proyektil ini 2 second. Tapi kita lihat pada saat untuk benda jatuh yang titik A-nya tadi ternyata berapa? 4 second. Berarti tidak ketemu ya. Jadi mereka udah duluan proyektil nyampe, baru nyampenya proyektil dulu nyampe. Proyektil kan tadi cuma 2 detik, kalau ini 4 detik, berarti mereka tidak bertemu pada titik C. Nah, kemudian kalian bisa menentukan juga, coba tinggi maksimum dari proyektilnya, titik tinggi maksimum kan, coba sebagai latihan kalian, proyektilnya kan dia gini pasti, gini kan, sebelum ini kan turun. Gitu kan. Nah, berarti kalian mendapat nih titik maksimumnya, coba bisa cari sebagai latihan. Oke, itu saja untuk soal kinematika kali ini.